kamu pernah nggak ya ngalamin hal yang tidak diinginkan di kantor tempat kamu kerja? Yang sekarang nih. Mm-mm. Pernah nggak ngalamin atau di tempat kerja kamu yang dulu? Kan pernah tuh ya, yang kalau dulu di admin itu pernah nggak sih? Kalau tempat kerja yang dulu nggak ada sih. Lebih ke yang sekarang, lebih banyak tantangan yang sekarang. Sekarang ya. Karena kan kalau awal kerja itu kan kita masih fokus-fokus belajar Betul. Terus kalau kita udah pindah kerja, otomatis kan kita harus iniin tempat baru sih. Ya, adaptasi. Nah, jadi masalah adaptasi ya di kantor dulu di tempat kerja untuk ternyata ada hal yang mungkin kalau orang biasa nggak bisa lihat. Nah, kalau kemungkinan ya aku tuh kayak masih ada bisa lihat sedikit lah gitu tuh. Nah di kantor ini cuman dia nggak ganggu dan posisinya ada dan dia itu mengawasi loh tiap gerak-gerik kita tuh di situ tuh. Nah ini kejadian belum lama ini ya, kemungkinan kayak 3 bulan yang lalu itu pertama kali aku datang di kantor aku yang sekarang. Jadi kejadiannya hari pertama sebagai di situ kan aku diamanahin tuh ya sebagai mimpin tim. Kebetulan hari pertama dan kemungkinan tim juga kan belum bisa adaptasi dan aku juga butuh adaptasi, jadi aku belum bisa ikut untuk turun ke lapangan. Jadi kayak aku tuh di kantor posisinya sendiri gitu kan. Nah di kantor posisinya sendiri itu kemungkinan aku masih banyak belajar tentang tata cara yang ada di kantor, cara kerjanya kayak gimana gitu. Ternyata secara tidak sengaja aku tuh kayak dikasih tahu loh bahwa di situ tuh ada tanda kutip itu mungkin kalau posisinya sih siang ya, siang waktunya sekitar jam 11 siang. Saya mungkin sampai sore sampai asar itu, jadi kedengaran suara dari belakang dari dapur ya. Jadi kan ruang office, ruang kita briefing, aku di situ posisi, terus ruang belakang ngadep ke dapur. Iya, memang ngadep ke dapur yang posisi tempat dudukku itu kan. Jadi kan hadapnya gitu. Penasaran aku lah kok bunyinya gedebak terus keras, yang klonteng, kadang wajan jatuh, terus pokoknya ada barang-barang jatuh lah. Kalau kita pikiran mungkin kita kucing, tikus, tapi rumah itu kan apa ya, kantor itu kan kedap ya, kayak udah plafon, udah ini. Saking takutnya aku tuh ya, bukan penasaran tapi udah ketakut karena kan memang belum menengok ke belakang gitu ya. Aku kebelet gitu ya, tak tahan gitu sampai aku ini tak tahan loh hari pertama kan. Terus ya udahlah, mungkin aku juga adaptasi, aku belum berani cerita ya. Nunggu temen-temen tuh mungkin pulang dari lapangan tuh maghrib lah nyampe. Nah udah tuh akhirnya aku nggak berani cerita karena mungkin aku masih awal-awal di situ. Nanti takutnya kok kayak mana gitu ya. Tapi masih positif thinking masih positif, aku mikirnya mungkin tikus, tapi aku nggak berani ke belakang sih posisi ngetek. Abis itu berlalu ya seminggu kemudian, karena kemungkinan jarak rumah dari kantor itu kan dari mes itu kan agak jauh 5 jam, jadi aku nggak pulang gitu loh. Jadi aku menjadwalkan tuh pulangnya 2 minggu sekali. Nah di minggu pertama aku nginap karena anak-anak ini selisih rumahnya cuma sejam, jadi mereka pulang lah hari libur Sabtu Minggu itu. Nah kebetulan aku nginep lah di mes. Nah di mes itu ternyata di tengah malam sekitar jam 12 malam pintu itu ada yang gedor, dok, pokoknya keras. Yang samping atau yang depan? Depan ya, itu depan.
saking takutnya aku kayak udah kayak ya apa pokoknya udah selimut itu ya udah Iya. pokoknya dikerukup semua, pokoknya aku jangan sampai ini udah baca-baca kayak gitu. Terus pokoknya bunyinya dulu itu tuh sampai terus habis itu kemungkinan aku susah tidur ya. Keesokannya lagi yang pas hari minggunya aku masih tidur, memberanikan diri tidur. Itu aku sampai siang itu nggak berani tidur siang karena berharapnya malam itu ngantuk tidur. Iya, Berharapnya ternyata nggak juga, jam 12 aku baru bisa tidur, dan jadi tidurnya kayak tidur Tidur ayam. Jadi Iya. kayak kebangun, kaget kebangun gitu kan. Udah abis itu belum aku kayak belum tahu hal-hal ya, cuman ada hal-hal yang mungkin di situ tuh aneh gitu ya, dan aku nggak nampak posisi. Nah kemudian aku biarin lah, terus ketemu lagi sama teman-teman kantor itu pas mereka Senin berangkat, aku cerita kok ada yang gedor-gedor ya Allah siapa ya gedor-gedor kan kayak gitu. Ih mbak, mungkin orang lain mungkin mbak kayak Iya, ini. tapi Oke, posisi itu mbak nggak lihat, nggak lihat, kita nggak berani ya. Iya. Jadi ya udahlah, tak anggap kayak angin lalu aja gitu kan. Abis itu ternyata di balik itu aku tuh secara tidak langsung kan batin aku kadang masih kebuka ya. Aku tuh kan sering puasa Senin Kamis kayak gitu lah, sahur dong pastinya, sahur ke belakang kan. Nah ternyata aku tuh secara tidak langsung tuh kayak dinampakin Di kaca belakang. ya, di kaca belakang. Iya. Di belakang itu, tapi dia diam, dia nggak wajahnya tuh kayak juga nggak menakutkan ya, ini jadi aku kayak udah bodo amat lah kayak gitu kan. Terus juga pernah aku nginep itu kan, aku pernah sendiri juga ya, kali-kali sendiri, dan aku kayak ngerasa kangen gitu kan sama anak, sama suami nangis, itu pernah aku. Itu tuh kayak secara tidak langsung kayak begini, kayak ada yang ngelus gitu. Aku siapa ini? Pernah juga waktu pas posisi sahur. Sahur itu kayak meminta hajat lah istilahnya ya. Itu kan sambil nangis ya biasanya. Itu tuh ada ngalus lagi, udah habis itu langsung ini lari ke kasur tidur. Dah, itu aku belum sampai sedetail itu ya. Iya. Detail-detailnya tuh pas kapan sih? Pas kayaknya nggak lama kemarin puasa Rejab. Iya. Nah aku sering sahur kan, puasa Rejab tuh. Jadi kayak ada yang perhatiin dari jendela kamar posisi Jendela kamar. yang sebelah sini, bukan yang depan situ, tapi yang sini Yang loh, samping, yang yang jadi yang samping. deket kasur aku. Ada yang perhatiin, aku kayak langsung nah posisi kalau orang mata batinnya kayak kebuka, jadi kalau lihat tuh kayak sebenarnya kita udah komunikasi ya, Iya. lewat batin tadi. Nah jadi komunikasinya dia bilang kayak gini, aku nggak jahat kok, aku waktu itu memang iseng kayak gitu. Nampakin. Nggak nampakin, ngasih bunyi-bunyian iya, kayak iya. gitu tuh iseng gitu. Aku tuh kemarin iseng, kamu orang jahat apa kamu orang baik? Aku nggak jahat kok, kamu orang baik kan gitu. Ini kamu tau nggak, itu tuh kayak nona-nona Belanda. Nona-nona Belanda itu ngomongnya tuh ya kayak orang ngomong bahasa Indonesia tapi susah gitu loh, logatnya logat Belanda gitu. Dia kayak anak usia mungkin 19-18 tahun lah, kayak kamu seumuran lah. Itu lokasinya di mana? Di mana tuh? Di kamarnya SI. Pantesan dia setakut itu. Iya, dia lokasinya di kamar S. Jadi aku cerita itu sama temanku yang namanya D. Iya. Ih beneran mbak gitu Iya. kan. Habis itu tuh benar, tapi dia nggak ini kok, nggak jahat. Waktu itu kayak ngetes. Sekarang aku tanya, masih bunyi nggak itu di belakang? Enggak mbak. Iya udah tak bilangin, maksudnya jangan lo iseng. Iya. Iya ya, kok nggak bunyi lagi ya, kata si D. Nggak bunyi lagi ya mbak. Iya, karena aku udah Itu reaksi komunikasi. si S itu gimana? Nggak ketahu sih S, Oh, jadi kan belum tahu tahu, kan belum kalau tahu. setiap mau diceritain, jangan dulu cerita mbak, jangan, tenang, itu nggak ganggu. Iya. Jadi kayak dia cuman hanya memberitahu aku ada.